itu nopo niku as-sihhatu wal faragh, kesehatan dan kesempatan. Kadang niku kita sampun diparingi kesehatan tapi boten sempat. Kadang kita niku diparingi sempat tapi boten sehat. Tapi alhamdulillah kita sedaya sakniki diparingi kesehatan, diparingi kesempatan sehingga saged ibadah kanthi sempurna kalian Gusti Allah Subhanahu wa taala. Muga kita sedaya niki diparingi kesehatan, sehat wal afiat, umur panjang fi taatillah, dan dipanjangkan dan dilebarkan rezeki-rezekinya semuanya berbarakah. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqouli Allahumma sholli ala Muhammad. Kanjeng Nabi niki satu-satunya Nabi yang berhak memberikan syafaatul utma kelak di yaumil kiamah nanti. Terus binjing niku teng yaumil mahsyar, dan padang mahsyar niku banyak manusia yang mendatangi para nabi, tapi tidak ada satupun nabi yang mau mensyafaati. Tidak ada yang berani. Ketika datang ke Nabi Adam nggih mboten wonten. Karena Nabi Adam niku ingat dengan kesalahan-kesalahannya ketika dulu. Bahkan beliau mendikan, saya tidak pernah melihat Allah semarah di hari ini, di yaumul mahsyar, di hari kiamat. Sehingga kemudian para manusia ini datang kepada nabi-nabi selanjutnya, kepada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa. Tidak ada yang berani mensyafaati. Kemudian baru yang terakhir datang kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian baginda Nabi berkata, Analaha, merene, aku sing berhak nyafaati sampean kabeh. Akhirnya Kanjeng Nabi sowan datang Gusti Allah, sujud datang Gusti Allah. Akhirnya Gusti Allah ngrawuhaken fasfa'tu syafa'. Akhirnya syafaati umat-umatmu semua, maka kamu adalah orang yang pertama kali diterima syafaatnya niku baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui oleh beliau sebagai umatnya dan berhak mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah nanti. Allahumma amin. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita niki sampun mlebet nggih pertengahan bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban niku nggih salah satu bulan yang penuh barokah, penuh rahmat. Kanjeng Nabi niku nate ngendikan, Rajabu syahrullah wa Sya'banu syahri wa Ramadhanu syahru ummati. Rajabu syahrul istighfar wa Sya'banu syahrus salati ala nabiyil mukhtar wa Ramadhanu syahrul Qur'an. Bulan Rajab niku bulane Gusti Allah. Bulan Sya'ban niku bulane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan bulan Ramadan adalah bulannya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Rajab adalah bulannya istighfar, maka ketika di bulan Rajab niku disunahaken ngatah-ngatahaken maos istighfar. Sedangkan bulan Sya'ban niku bulannya sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika bulan Sya'ban niku ulama dawuhaken disunahaken ngatah-ngatahaken maos sholawat. Sedangkan bulan puasa adalah bulannya Al-Qur'an, maka disunahkan untuk memperbanyak bacaan Al-Qur'an. Ada ulama sebagian yang mendawuhkan Rajabu syahruz zar'i wa Sya'banu syahrus saqi wa Ramadhanu syahrul hasadi. Rajab niku wulane tandur nggih. Cara wong tani niku Rajab niku wulane tandur, sedangkan Sya'ban niku wulane nyirami nggih. Mantun tandur terus disirami. Sedangkan Ramadan wulane panen, ketika sampun ditandur, disirami terus akhirnya dipanen. Nggih, sesuai dengan hasil yang telah diusahakan masing-masing. Lah, bulan Sya'ban niki adalah bulan khusus untuk memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi nopo kok ngoten? Karena di bulan Sya'ban ini diturunkan ayat perintah sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran
Allah Subhanahu wa taala ngendikan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dan ini ayat yang menerangkan tentang perintah untuk membaca sholawat kepada Nabi itu di surat Al-Ahzab. Dan itu diturunkan di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban ini 2 ayat tadi itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang isinya adalah memerintahkan untuk kita semua makhluk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah sendiri sudah mencontohkan bahwa Allah dan para malaikatnya itu bersolawat kepada Nabi. Maka kita semua itu diperintahkan oleh Allah juga membaca solawat kepada Nabi. Dan kita tahu bahwa di ayat tersebut menggunakan redaksi perintah. Kalau kita belajar tentang nahwu atau shorof, dalam Al-Quran itu menggunakan redaksi fi'il amr. Sedangkan kita tahu dalam kajian usul fikihnya itu ada kategori bahwa al-amru yadullu alal wujub. Perintah itu mengatakan bahwa keharusan, kewajiban. Artinya sholawat itu wajib bagi kita. Buktinya apa jika kita itu wajib membaca sholawat? Kita sehari itu minimal wajib membaca sholawat 5 kali, Pak Bu. Gak ada pembuatan. Kita di sholat, di tahiyatul akhir itu kan ada bacaan sholawat. Sedangkan kita tahu dalam fikih membaca sholawat ketika tasyahud akhir niku min arkanis sholat, termasuk rukun-rukun sholat yang harus dilakukan, harus dibaca. Ketika tidak dibaca, tidak sah sholatnya. Lah itu kekhususan yang diberikan Allah kepada baginda Nabi, umatnya itu harus membaca sholawat sehari minimal 5 kali sesuai jumlah sholatnya nih gua. Apalagi kalau kita bisa menambah dengan sholat-sholat yang lain, maka tentu bacaan sholawat yang kita baca semakin banyak. Tentu nggak hanya itu, tentu kita juga dianjurkan untuk memperbanyak membaca sholawat di ibadah-ibadah yang lain. Karena sholawat itu ibadah yang istimewa. Sholawat niku pasti diterimanya, Pak. Kalau ibadah lain itu belum pasti diterima, karena ya tergantung ikhlas atau enggaknya. Tapi kalau sholawat itu pasti diterima. Makanya biasanya ten qasidah niku faqabulu hatsman bi ghairi taraddudin. A'maluna bainal qabul wa radhiya illa sholata 'ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membaca sholawat niku estu kathah sangat faedah-faedahipun. Tentu kita tahulah bagaimana kita dianjurkan untuk memperbanyak bacaan sholawat, karena sholawat niku saged damel benteng, saged damel doa, saged damel nopo mawon sholawat niku. Makanya asirru kullal asrar bis sholati ala nabiyil mukhtar. Segala rahasia itu ada pada sholawat pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau badhe cerita sekedhik iki masalah sholawat, dados riyin niku wonten ulama asmane Syekh Sulaiman Al-Jazuli ingkang gadah tulisan sholawat Dalailul Khairat. Ngertos nama mboten Mbak Bu? Terus sholawat Dalailul Khairat itu kumpulan sholawat yang dibaca setiap hari. Terus hari Senin makeh wonten piyambak sholawate, hari Selasa, hari Rabu dan seterusnya. Niku sholawat Dalailul Khairat. Lah asal usul beliau membuat sholawat Dalailul Khairat niku nopo? Dados Syekh Sulaiman Al-Jazuli niku terkenal sebagai kiai zaman dulu ulama kiai ahli fikih. Santrinya niku banyak. Di suatu ketika beliau melakukan perjalanan dengan santri-santrinya. Di tengah perjalanan beliau mau sholat, sehingga beliau harus mengambil wudhu. Akhirnya beliau mendatangi sebuah sumur.
Lah di sumur itu ndak ada airnya, airnya ada tapi dangkal di bawah karena sumur. Lah niku mboten enten timbone. Lah Syekh Sulaiman Al-Jazuli niku bingung. Lah niku wudune pripun kok mboten enten timbone. Akhirnya Syekh Sulaiman Al-Jazuli niki nimbali penduduk setempat. Ten mriku wonten lare alit estri nggih, bocah cilik wedok kinten-kinten nggih umure 9 tahunan. Akhirnya ditangleti Syekh Sulaiman Al-Jazuli. Niki kula badhe wudu kok mboten enten timbone. Cobi kula nyuwun dipadosaken timbo. Akhirnya tiang alit lare alit niki wau, tiang estri alit niki wau ngendikan alastaminal Jazuli. Lho jenengan niki Kiai Jazuli lho. Lho nggih, kula Kiai Jazuli. Lha kula niki badhe wudu tapi mboten enten timbone. Akhirnya diulangi lagi kalih lare alit niki wau, alastaminal Jazuli. Jenengan niku lak Kiai Jazuli to. Nggih kula Kiai Jazuli saestu. Akhirnya lare alit niki wau napa? Mandhap tenggene sumur, tenggene nginggile sumur, akhirnya ngidu. Ketika ngidu, banyu niku saged munggah piyambak. Ketika mantun diwaosaken sholawat kalih lare alit niki wau, banyu niku saged munggah piyambak. Ketika niku langsung lare alit niku ngendikan ten Syekh Jazuli, alastaminal Jazuli. Lho jenengan niku Syekh Jazuli to. Monggo wudu. Akhirnya Syekh Jazuli niku heran, kagum kok iso lare alit ngeten niki kok iso napa saged medalaken toya saking jerone sumur. Namung diidoni mawon saged banyu niku minggah. Akhirnya Syekh Jazuli niki tanglet tenggene lare alit niki wau. Sampeyan niku gadah kekhususan nopo? Gadah amalan nopo kok saged kados mekaten? Dawe lare alit niki wau, saya tidak mengamalkan apapun kecuali memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya setelah itu Syekh Sulaiman Al-Jazuli bernadar akan membuat bacaan sholawat, mengumpulkan sholawat semuanya yang ada di seantero dunia dengan dikumpulkan menjadi satu bacaan yang akhirnya lahirlah bacaan sholawat Dalailul Khairat. Lah niku banyak sekali keutamaan, fadilah, cerita-cerita tentang sholawat. Nggih, mungkin masalah sholawat niki kula mboten usah napa nggih jelasaken ingkang langkung-langkung karena nggih kita semua ini sudah maklum akan keutamaan bacaan sholawat. Ingkang nomor kalih kula badhe nyampeaken bilih bulan Sya'ban niki wonten satu malam yang sangat istimewa, yaitu malam nisfu Sya'ban. Insyaallah benjing niki malam nisfu Sya'ban jatuh pada hari Kamis nggih, malam Jumat, hari Jumat nggih, malam Jumat. Malam nisfu Sya'ban. Lah malam nisfu Sya'ban niki kathah sangat fadilahipun. Termasuk Kanjeng Nabi niki nate ngendikan yattali Allahu ila khalqihi fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin wa musyihan. Terus Gusti Allah niku nurunaken rahmate tenggene malam nisfu Sya'ban, di mana Allah niku memberikan rahmatnya kepada semua makhluknya, utamanya para manusia yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Semuanya akan diberi rahmat oleh Allah kecuali 2 orang, yaitu orang musyrik dan orang yang musyihan niku nopo? Orang yang di dalam hatinya niku mempunyai rasa dengki, mempunyai rasa benci. Dados nek jenengan niku kok
tasih wonten rasa dendam, rasa dengki, rasa benci tenggene sesama, kok jenengan terus tilem ketika malam nisfu Sya'ban niku nggih boten angsal bagian rahmati Gusti Allah. Makanya niki nek cara guru kula terus tiyang nek badhe sare niku utamane ingkang sampun gadah yoga, sampun gadah putra, sampun gadah estri niku carane nek ingkang badhe sare niku ten manahipun ngrentek, ya Allah kula ridho tenggene anak-anak kula ridho tenggene estri kula. Kanten napa? Kanten ketika kadang niku nggih tiyang sempah kok gadah rasa mangkel anake ndablek bar diseneni. Akhirnya terus tilem. Akhirnya berarti tiang sepah niku tilem dengan membawa rasa mangkel, rasa benci terhadap anaknya. Lah ketika seperti itu kok naudzubillah seumpami kok tileme bablas. Akhirnya ya anaknya sing cilaka karena mboten angsal ridho saking tiang sepahipun. Makanya nek cara guru kula nek badhe sare niku usahaken ten manahipun ngrentekaken kula, ya Allah kula ridho tenggene anak-anak kula ridho tenggene istri kula ridho tenggene lari-lari kula. Lah, karena orang yang hatinya ada dengki, ada benci, ini ketika di malam nisfu Sya'ban ini nanti tidak mendapat bagian dari rahmatnya Allah. Nah, kita tahu bahwa di malam nisfu Sya'ban itu adalah termasuk malam yang doa di malam itu akan pasti diijabahi oleh Allah. Tentu sebagian ulama niku Ibnu Hajar Al-Haytami dalam fatawinya niku ngendika akan ada 5 malam yang dimana doa di malam itu pasti diijabahi oleh Allah. Yang pertama adalah Lailatul Jumat, malam Jumat. Yang kedua adalah malam Id, Salat Idul Fitri, malam Idul Fitri. Yang ketiga adalah malam Idul Adha. Yang keempat adalah malam 1 Rajab kemarin. Yang terakhir adalah malam nisfu Sya'ban. Napa malih benjeng niku pas ketepaan malam nisfu Sya'ban sareng kalih malam Jumat. Lah niki tikel-tikel. Insya Allah jenengan doa tenggene malam niku insya Allah pasti diijabahi kalian Gusti Allah. Di hadis yang lain Kanjeng Nabi nate ngendikan, idza kana lailatul nisfu min Sya'ban nada munadin hal min mustaghfirin fa aghfir lahu wa hal min sa'ilin sa'utiya lahu. Ketika malam nisfu Sya'ban maka di situ ada malaikat yang mengundang, malaikat yang woro-woro. Hal min mustaghfirin, apakah di antara kalian ada yang meminta ampun, meminta ampunan? Maka aku akan mengampuni, kata Allah. Apakah di antara kalian ada yang meminta, maka aku akan beri sa'utiyalahu. Nah, makanya niki nek ijazah saking guru kula, nek jenengan niku biasanipun salat tahajud. Ketika jenengan niku boten saged tangi, nggih boten saged salat tahajud, napa saged tangi tapi tasih ngantuk. Ajeng salat tahajud niku aras-arasen. Lah niku nek ijazah saking guru kula namung ngucapaken napa? Naam, naam, naam. Nek cara basane nggih, nggih. Lah niki napa? Rahasiane napa? Jenengan ngertos tenggene Maulid Ad-Dibai. Ten mriku wonten idza kana napa? Yanzilu rahmatullah ila sama'id dunya fi lailah wa yunadi hal min mustaghfirin hal min ta'ib hal min talibi hajatin fa'unilahul matalib. Ketika di tengah malam itu Allah mengutus malaikatnya turun ke bumi dengan membawa rahmatnya, kemudian wa yunadi
hal min mustaghfirin, hal min ta'ib, hal min talibi hajatin. Kemudian woro-woro tenggene makhluk-makhluk bumi niki, hal min mustaghfirin, apakah di antara kalian ada yang meminta ampunan? Makanya jenengan jawab na'am, nggih. Hal min ta'ibin, apakah di antara kalian ada yang bertobat? Dijawab malih napa? Na'am, nggih. Hal min talibi hajatin fa'unilahul matalib, apakah di antara kalian ada yang meminta hajat, meminta punya hajat, maka aku akan penuhi hajat tersebut. Maka terus dijawab malih napa? Na'am, nggih. Makanya nek ijazah sang guru kula niku nek jenengan pas tahajud niku mumpantuk badhe salat tahajud kok aras-arasen, nah niku napa? Ngucapaken na'am, na'am, na'am. Nah niku nek cara basane nggih, nggih niku minangka jawabi undang-undange malaikat. Nggih, meskipun kita niki mboten kepireng nggih. Ya artinya niku wau benjing niku wonten malam yang sangat istimewa, malam yang penuh barokah, namanya malam nisfu Sya'ban. Kita sedaya niki dianjurkan untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan apa? Ulama mendahulukan minimal niku dengan sholat isya berjamaah, dengan sholat ba'diyah isya, kemudian sholat subuh berjamaah. Itu sudah dikategorikan sebagai orang yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Syukur-syukur saged ditambahi maos sholawat, saged ditambahi maos Al-Qur'an. Niku. Yang terakhir nggih mboten lami-lami niku kula badhe paring pengertian masalah malam nisfu Sya'ban. Niku orang-orang yang tidak suka dengan kita, orang-orang yang tidak sepemahaman dengan kita, kadang niku mengkritik nisfu Sya'ban niku hadisnya hadis dhaif. Niki kalau paringi pengertian, penjelasan bilih memang betul keutamaan nisfu Sya'ban niku hadisnya adalah hadis dhaif. Tapi hadis dhaif menurut manhaj kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau kita belajar di mustalah hadis, hadis dhaif itu tidak bisa digunakan dalam penerapan hukum. Memang tidak bisa. Tapi kalau dalam masalah fadhailul a'mal, hadis dhaif itu boleh digunakan. Fadhail a'mal itu ya tambahan-tambahan amal, fadilah-fadilah amal tambahan yang tidak ada hubungannya dengan wajib dan haram. Dan itu fadhail a'mal. Dan itu boleh digunakan untuk menggunakan hadis dhaif. Makanya ketika ada orang yang mengatakan bahwa nisfu Sya'ban itu hadis dhaif, betul apa-apa, karena hadis dhaif itu ulama Ahlus Sunnah sepakat boleh digunakan untuk perihal afdalul a'mal. Dan iki wonten cara sekedhik masalah hadis dhaif. Terus hadis dhaif niku hakikate nggih dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dhaif niku lak min haitsus sanad. Dilihat dari segi sanadnya, perawinya, orang yang meriwayatkannya, bukan dari segi matan hadisnya. Kalau hadisnya itu jelas ucapannya Kanjeng Nabi, tapi perawinya yang dikatakan dhaif, sanadnya yang dikatakan dhaif. Makanya Imam Ghazali niku nate nulis serius tenggene kitabipun asmone Jawahirul Quran. Niku beliau nulis serius masalah ada seorang muhaddis yang tobat karena mendhaifkan hadis Nabi. Terus Nabi niku nate ngendikan man ihtajama yaumas sabti au arbi'a fa asabahul baros fala yalumanna illa nafsah. Terus barang siapa yang ihtajama niku canduk, cara sakniki niku bekam. Barang siapa yang bekam di hari Sabtu atau Rabu, maka dia akan terkena penyakit baros niku lepra. Lah, ada sebagian muhaddis, orang yang ahli hadis niku mengatakan bahwa oh hadis ini hadis dhaif. Akhirnya beliau itu bekam ketika di hari Sabtu dengan mengatakan oh nggak apa-apa, hadis ini hadis dhaif aja, nggak apa-apa.
Akhirnya beliau bekam di hari Sabtu. Setelah itu ternyata beliau terkena penyakit lepra. Diuji oleh Allah terkena penyakit lepra yang sangat sulit disembuhkan. Akhirnya ketika beliau sare niku diimpeni kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian didangu kali Kanjeng Nabi, awakmu lapo kok bekam neng dina Sabtu? Dawe muhaddis niki wau nggih niku lak hadise dhaif Kanjeng Nabi. Terus Kanjeng Nabi nggih cara ngoten, lho dhaif iku lak omonganku. Dhaif iku lak sanate, tapi iku minangka omonganku kok awakmu gak percaya. Akhirnya seketika niku ulama muhaddis niki ahli hadis niki taubat tenggene ngersane Kanjeng Nabi. Tenggene alam mimpi niku wau, akhirnya beliau meyakini bahwa hadis dhaif itu hakikatnya adalah ucapannya Kanjeng Nabi. Hanya saja dhaif niku min haitsus sanad, min haitsur riwayat. Dari segi sanadnya, riwayatnya niku dhaif. Makanya sepindah malih kula fangsuli hadis dhaif niku boleh dipakai dalam masalah fadhailul a'mal, amal-amal tambahan yang tidak ada hubungannya dengan kewajiban dan keharaman. Kalau digunakan untuk masalah penetapan hukum, lah baru hadis dhaif itu tidak bisa. Mungkin niku mawon ingkang saged kawula aturaken kirang langkungipun kula nyuwun ageng pangapunten, kula nyuwun doa panjenengan sedaya, kula nyuwun ridhone panjenengan sedaya, mugi-mugi kita sedaya niki saged diparingi ilmu ingkang manfaat barokah, diparingi rezeki ingkang lancar lan jembar, diparingi umur panjang fi taatillah, diparingi kesehatan sedayanipun. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.